Halo guys, balik lagi bareng gue Rio dan kali ini gue bakal bahas tentang sesuatu yang krusial banget nih teman-teman, sesuatu yang penting banget yang kayaknya ditanyain sama banyak orang nih. Fakta bahwa sebenarnya ngomong pakai grammar yang bener itu penting gak sih? Nah, ini kan sebuah pertanyaan yang sering banget ditanya ya bagi kita-kita yang belajar bahasa Inggrisnya tuh ya sebagai second language sebenarnya. Nah, jadi di sini gue akan bahas seberapa penting grammar di dalam kalimat-kalimat bahasa Inggris. Jadi ayo kita langsung aja bahas ke dalam pembahasannya. Oke, jadi grammar itu sebenarnya cukup penting teman-teman di dalam bahasa Inggris. Tapi kita harus tahu dulu kegunaannya apa. Jadi grammar itu sebenarnya salah satu kegunaan yang paling sering dipakai itu sebenarnya untuk menentukan waktu ataupun menentukan atau menyatakan kapan kalimat tersebut dilakukan. Contohnya di dalam bahasa Inggris itu kita punya yang namanya tenses. Tenses ini dibagi menjadi tiga waktu, tiga golongan waktu. Ada past, present, and future. Masa lalu, sekarang, dan masa depan. Dan grammar itu akan membantu kita banget untuk menentukan kalau misalnya kejadian ini tuh terjadi di masa lalu, masa sekarang, atau di masa depan. Contohnya kayak gimana? Ketika kita ngomong I ate this donut, for example. Jadi kita ngomong kayak gitu, I ate this donut. Nah, kita nggak perlu tambahin keterangan waktu, kita bisa tahu bahwa itu terjadi di masa lalu. Kenapa? Karena kita pakai grammar yang tepat untuk menyatakannya. Kita pakai past tense di sana. Oke? Nah, tapi kalau kita ngomongnya I am eating this donut. I am eating this donut, atau kita ngomongnya I eat this donut. Nah, kita nggak perlu tambahin keterangan waktu, kita udah tahu bahwa ini terjadinya di golongan present. Oke? Karena kita menggunakan grammar untuk present. Dan misalnya kita ngomong I will eat this donut. Nah, ketika kita ngomong kayak gitu, kita nggak usah tambahin lagi kalimat keterangan waktunya. Kita udah tahu bahwa ini terjadi di nanti, di masa depan. Jadi apakah grammar itu penting? Iya, itu penting untuk menyatakan waktu. Jadi tenses yang kita pelajari, present simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, semua itu penting-penting, teman-teman. Jadi memang bisa dibilang grammar itu penting, tapi bukan berarti kita harus selalu benar di saat kita ngomong. Oke? Kenapa kayak gitu nih? Jadi bahkan di dalam bahasa Indonesia aja, kadang kita tuh salah ngomong. Sadar gak sih? Sadar gak kalau misalnya kita tuh sebenarnya sering banget salah ngomong di dalam kalimat-kalimat bahasa Indonesia kita? Termasuk kayak dari tadi gue ngomong tuh pasti ada yang salah sebenarnya. Cuma ya karena memang kita orang Indonesia aja, makanya kita bisa saling ngerti satu sama lain kan? Nah, sama juga seperti bahasa Inggris. Memang ketika kita salah, apakah mereka akan nyadar? Mereka akan nyadar. Apakah native speaker akan nyadar? Iya, mereka akan nyadar. Memang kayak itu terdengar aneh untuk mereka. Karena kan di dalam bahasa Inggris juga kita ada yang disebut sebagai sense of sentence gitu ya. Itu dalam artian bahwa kita tuh bisa ngeh gitu. Kita tuh bisa kayak, oh ya ini kayaknya kedengarannya salah gitu. Oke. Nah, mereka juga punya hal yang sama. Apalagi karena mereka itu kan adalah orang sana, bahasanya sana gitu ya. Jadi ketika kita ngomongnya salah, mereka bakal kayak, oke, gue ngerti kalau lu salah, tapi gue bukan berarti gue jadi nggak gimana-gimana banget gitu. Maksudnya gue jadi, gue ngerti, tapi gue nggak akan benar-benar ngerti. Tapi setidaknya gue ngerti lah esensi dari kalimatnya. Kayak gitu setidaknya. Nah, gue tahu hal-hal kayak gini itu membingungkan, tapi biarkan gue menarik garis lurusnya ya di sini ya. Jadi, yes, grammar itu penting untuk menyatakan sebuah waktu. Itu satu hal yang penting. Oke, jadi ingat ini, grammar itu penting untuk menyatakan sebuah waktu. Nah, akan tetapi grammar itu menjadi tidak signifikan ketika memang kesalahannya itu cuma kesalahan-kesalahan minor. Kayak gimana sih? Misalnya kita ngomong, I eat this donut. Nah, ketika kita mau ganti subjeknya jadi he, kita akan ngomong, atau misalnya Budi ya. Budi eats his donut. Oke? Kata kerjanya harus nambahin S karena ada aturan-aturan grammar dan semacamnya. Nah, ketika itu mulai terjadi, ketika kita misalnya ketelepasan kayak Budi eat his donut, gak ada S-nya gitu di belakang it's. Mereka tetap ngerti bagian-bagian sana. Oke? Jadi, ketika kesalahannya memang gak fatal banget, ketika memang kesalahan-kesalahan minor, mereka akan memaklumi hal tersebut. Nanti, over time, kita akan belajar. Lama-lama tuh kita akan otomatis ganti sendiri. Jadi, saran dari gue adalah tetap aja ngomong, gak usah takut salah. Grammar itu gak harus benar-benar benar kok. Orang kita aja kalau ngomong bahasa Indonesia sering salah-salah. Emang kalau emang ada orang bule ngomong bahasa Indonesia ke kita, terus bahasa Indonesia salah-salah, kita jadi gak ngerti? Kan enggak. Banyak loh, gue punya banyak banget temen yang
orang luar dan berusaha ngomong bahasa Indonesia, walaupun bahasa Indonesianya salah-salah, tapi gue tetap ngerti apa yang mereka mau ngomong. It's the same thing for us. Dalam artian bahwa ya itu sama aja gitu dengan kita sekarang. Kita bisa aja coba untuk ngomong bahasa Inggris, kita bisa lakuin salah-salah, orang gue juga masih banyak kok salah-salahnya kok. Jadi santai aja dan latihan aja, karena nanti makin lama kesalahan-kesalahan itu akan semakin sedikit, dan nanti kita akan sama-sama improve bareng-bareng. Sampai akhirnya kita bisa fasih dalam berbahasa Inggris. Sekian dari gue untuk video kali ini. Thank you so much everyone and I will see you guys next time. Bye-bye.